Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Kori Yohana MM selaku Ketua Penguji, serta Bapak Ringga dan Bapak Sabo Hermawan selaku Penguji satu dan Penguji 2 saya, dan juga tanpa mengurangi rasa hormat kepada dosen pembimbing saya, Ibu Rina dan juga Bapak Osri. Di sini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya, yaitu dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi niat menggunakan aplikasi akses BKI di Kota Bogor. Penelitian ini dilatar belakangi oleh inovasi PT KAI saat ini, di mana mereka menginovasikan digitalisasi mereka melalui aplikasi akses BKI yang pengguna ini dapat melakukan order tiket, pengecek jadwal KAI, dan segala macamnya. Di sini ada isu bahwa kebermanfaatan dan kemudahan aplikasi ini masih jadi pertanyaan karena di digitalisasi aplikasi KAI ini mereka menginovasikan pembelian tiket secara digital. Apakah pengguna ini masih berpengguna berdasarkan hasil prasurvei itu masih tidak merasakan dengan adanya inovasi ini, walaupun mereka melihat bahwa aplikasi ini sangat berguna untuk kemudahan mereka, dan juga tampilan fitur yang cukup um, tidak terbiasa oleh pengguna baru khususnya di keseharian mereka. Di sini ada urgency gap, yaitu ada antara tujuan KHI tadi memberikan inovasi, mempermudah pengguna, dengan antara pengalaman nyata pengguna yang sudah merasakannya. Nah, skala dampak besarnya itu apa sih? Skala dampak besarnya saat ini itu udah di-download 10 juta unggahan. Dimana kalau um, mereka tidak merasakan kemudahannya, mereka mungkin tidak ingin menggunakan aplikasi tersebut. Di sini dengan latar belakang tadi dirumuskan bahwa terdapat 9 rumusan dan tujuan penelitian, di mana di sini juga ada 3 poin mediasi, yaitu PU memediasi PU, dan juga attitude to work yang memediasi pengaruh PU dan PU yang pada akhirnya uh, diharapkan berpengaruh kepada behavior intention to use. Di sini untuk teori, saya menggunakan dasar teori teknologi acceptance model, di mana TAM ini merupakan penjelasan dari penerimaan teknologi melalui dua variabel keyakinan utama, yaitu PU dan juga perceived easy of use. Nah, di sini juga saya uh, untuk Y-nya itu ada behavior intention to use, yang dimana ini tuh merupakan suatu perilaku pengguna terhadap suatu sistem dan keputusan mereka untuk menggunakannya. Dan juga attitude sebagai sikap yang akan diukur nantinya sebagai mediasi di penelitian ini. Di sini juga ada dasar-dasarnya. Untuk TAM ada PU, yaitu uh, seberapa berguna sih suatu aplikasi ini dalam pelaksanaan tugas atau efektivitas keseharian para pengguna nantinya. Dan juga perception of use didefinisikan sebagai bagaimana si aplikasi ini mudah digunakan di berbagai pengguna maupun pengguna lama atau pengguna baru. Di sini ada juga PBC, Perceived Behavior Control, di mana ini penambahan dari TAM yang saya gunakan, di mana PBC ini merupakan pertimbangan suatu perilaku atas penggunaan aplikasi tersebut. Apakah si pengguna ini memiliki kontrol atau tidak terhadap aplikasi secara penuh. Di sini ada pengembangan hipotesis. Tadi eh, ada 9 hipotesis. Di sini saya rumuskan hipotesis satu, yaitu PU terhadap attitude secara direct. Di sini ada penelitian pendukung juga dari Andika bahwa PU ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi manfaat aplikasi dalam memudahkan transaksi, itu akan membuat semakin kuat niat konsumen itu untuk menggunakan suatu aplikasi itu. Maka saya rumuskan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap PU terhadap ATT. Untuk hipotesis 2 ini terdapat pengaruh positif antara perceived of use terhadap ATT. Melihat penunjang penelitian terdahulu juga menyatakan hal yang sama, bahwa ketika suatu aplikasi mudah digunakan dengan salah satu indikator itu adalah navigasi icon yang membuat lebih intuitif, terus juga mudah dipahami. Nah, itu dapat mendorong
attitude mereka itu positif yang pada akhirnya mungkin akan berpengaruh terhadap penggunaan mereka. Di sini ada hipotesis ketiga yaitu ATT terhadap BU di mana sikap tadi kan dinilai positif negatifnya. Ketika sikap itu positif, uh, maka akan sangat mendorong keputusan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Untuk yang hipotesis keempat, penerimaan dirumuskan bahwa perceived usefulness itu mempengaruhi bersih behavior intention to use, di mana PO ini kan kebermanfaatan yang dirasakan pengguna itu uh, akan mempengaruhi niat penggunaan karena manfaat yang dirasakannya. Nah, di sini juga menurut Wang et al. 2022, 29,6% itu menyatakan hal seperti demikian. Di sini ada hipotesis yang masih direct, yaitu PBC terhadap BU, di mana ketika suatu kontrol pengguna terhadap aplikasi itu penuh dirasakan, maka mereka pastinya akan merasa bahwa oh aplikasi ini tuh cenderung benar-benar kita tuh memiliki kontrol terhadap aplikasi ini. Nah, semakin tinggi kecenderungan mereka menggunakan aplikasi karena merasa tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Seperti itu untuk hipotesis enamnya. Di sini ada perceived ease of use terhadap perceived usefulness dirumuskan bahwa di mana ketika aplikasi itu mudah digunakan, maka mereka akan merasakan kebermanfaatannya tanpa adanya kendala apapun. Di sini dirumuskan juga uh, hipotesis mediasi. Di sini ada tiga, di mana perceived office itu melalui perceived usefulness sebagai mediasi ketika um, kemudahan itu dirasakan. Ketika kemudahan dirasakan, mereka bisa merasakan juga kebermanfaatannya di yang tadi hipotesis ke-6, maka mereka itu ya, dirumuskan bahwa mereka secara penelitian terdahulu PU ini dapat um, sebagai jembatan untuk pada akhirnya itu ke behavior intervention. Selanjutnya di hipotesis 8 di mana PU ini dimediasi oleh attitude atau sikap. Di mana sikap ini selalu uh, harus diukur karena ketika positif mereka itu ya akan mempengaruhi niat mereka terhadap suatu aplikasi tersebut. Ketika negatif, maka ya mereka tidak ingin menggunakan aplikasi tersebut. Begitu pula dengan hipotesis 9, di sini mengukur perceive easy of use lebih kepada kemudahannya. Untuk hipotesis 8 itu lebih kepada kebermanfaatan aplikasi dan menilai sikap mereka itu seperti apa terhadap kebermanfaatan dan kemudahan aplikasi akses baik KI. Dirumuskan bahwa kerangka teori untuk penelitian ini dimediasi oleh ATT dan juga PU yang hanya memediasi perceived easy of use, dan dirumuskan di sini ada 9 hipotesis. Baik, untuk tempat dan waktu di sini penelitian dimulai dari bulan Oktober 2025 dengan desain penelitiannya ini mengacu pada Sugino 2023 itu kuantitatif dengan populasinya ini di Kota Bogor difokuskan dan sampelnya ini kriterianya purpose sampling di mana kriteria itu domisili hanya di wilayah Kota Bogor, berusia 17-42 tahun, usia produktif, serta mengetahui atau familiar serta menggunakan 1 sampai dengan 2 kali aplikasi akses by HI. Dengan teknis pengumpulan data, di sini ada melalui Google Form tadi dan juga sosial media atau Play Store. Dengan total responden 130 responden. Di sini ada pengembangan instrumental, passive usefulness, dan passive easy of use terampir pada layar. Untuk ini di sebelah samping kiri, passive behavior control, di bagian tengah attitude toward, dan di bagian kanan di behavior intention to use. Nah, kita izinkan saya masuk kepada hasil dan pembahasan. Hasil di bab 4 ini saya awali dengan analisis deskriptif variabel, yang dimana variabel pertama ini ada variabel perceived usefulness. Jika kita lihat bahwa akses BK ini secara keseluruhan memang positif karena bisa dilihat bahwa mean dari setiap indikator ini di atas 3,5. Yang paling tinggi itu dipersepsikan bahwa pengguna itu menganggap lebih efektif untuk menggunakan aplikasi ini dalam pembelian tiket mereka.
dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif analisis PO ini positif di pengguna. Kedua, ada analisis perceived easy of use. Di sini mainnya juga cukup stabil di 3,5. Di sini paling rendah untuk perceived easy of use ini memang uh, belum cukup mudah untuk mengingat penggunaan aplikasi ini secara alur kerja aplikasi ini oleh pengguna. Di PBC juga terlihat bahwa ini di atas 3,5 semua, selain pada poin dua terakhir, yaitu saya yakin bahwa saya bisa menggunakan aplikasi Access sebagai dengan mudah kapanpun saya membutuhkannya. Di sini dilihat bahwa ini mempersepsikan bahwa ada beberapa situasi di mana ketika pengguna menggunakan mereka tuh tidak memiliki kontrol terhadap aplikasi ini. Tapi secara keseluruhan, di analisis deskriptif PBC ini masih positif. Selanjutnya di analisis deskriptif ATT atau attitude to work, di sini yang cukup tinggi, mereka tuh merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi akses sebagai. Nah, ini tuh sangat bagus. Kenapa? Karena mereka menciptakan sikap positif untuk aplikasi ini. Di sini lanjut ke behavior intention to use, di mana yang paling tinggi di antara yang lain indikatornya bahwa menyatakan bahwa saya tuh pengguna tuh berkomitmen untuk menggunakan aplikasi secara jangka panjang, di mana bisa terlihat bahwa mereka tuh ada keinginan untuk menggunakan aplikasi ini cukup tinggi sehingga mereka um, menginginkan untuk penggunaan jangka panjang tapi belum belum untuk ketergantungan di segala aktivitas mereka. Ada uji convergent validity, penilaian dilakukan melalui nilai autoloading, di mana ini mengacu pada Hare et al. 2022 bahwa indikator dinyatakan valid apabila nilai loading factor ini melebihi 0,70, di mana berdasarkan hasil pengujian seluruh indikator variabel ATT, BU, dan juga PBC, PU dan PU ini memiliki nilai autoloading di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh indikator pada penelitian ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Yang kedua, pada uji diskriminan validity, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan HTMT, ini ada pada tabel di atas, dan juga di bawahnya ada Fornell-Laker Criterion, di mana hasil uji HTMT ini menunjukkan bahwa seluruh nilai antar konstruk berada di bawah 0,90. Artinya tidak terdapat tumpang tindih antara item satu dengan item berikutnya secara kontruknya. Nah, selanjutnya hasil Fornell-Laker menunjukkan bahwa nilai akar AFE di sini pada setiap kontruk lebih besar dibandingkan korelasi dengan kontruk lainnya. Dengan demikian, validitas diskriminan telah terpenuhi pada penelitian ini. Yang ketiga, pada uji reliability di bawah, di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh nilai crown batch alpha dan juga crown batch reliability berada di atas 0,70. Selain itu, seluruh nilai IFA juga berada di atas 0,50. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini reliable dan memiliki konsistensi internal yang cukup baik. Nah, yang kedua yaitu uji inner model, di mana uji inner model ini dilakukan dengan menilai R square pada perhitungan Smart PLS, di mana nilai R square ini digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian bahwa ATT ini memiliki R square sebesar 0,707, artinya sebanyak 77% variasi ATT ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian kali ini. Kemudian untuk BIU ini dipresentasikan bahwa 78,6 variasi BIU dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini. Dilanjutkan PU juga di sini 62,5%, walaupun perhitungannya itu masuknya ke moderate.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen pada penelitian telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, di mana selain itu model penelitian juga memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik, sehingga dapat dilanjutkan kepada tahap pengujian hipotesis baik direct maupun indirect. Baik, di sini saya lanjutkan kepada pengujian hipotesis di yang 9 hipotesis tadi. Ini saya sudah pisahkan kepada hipotesis direct dan juga indirect. Di sini untuk di direct, secara keseluruhan diterima kecuali persis behavior control terhadap BU. Untuk di hipotesis indirect, di sini yang hanya positif itu ada pada uh, attitude yang memediasi perceived usefulness terhadap behavior intention to use. Oke, di sini ada pembahasan secara garis besar bahwa PU ini semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh pengguna ini, semakin tinggi juga uh, sikap mereka akan positif. Nah, di sini bahwa disimpulkan bahwa KI ini tuh berhasil menciptakan suatu aplikasi yang penggunanya itu dapat merasakan kebermanfaatannya sehingga mereka dapat mencurahkan bahwa sikap positif terhadap aplikasi ini. Untuk hipotesis kedua juga kemudahan pengguna ini dinyatakan juga positif di mana ya kemudahan pengguna aplikasi ini uh, real dirasakan oleh pengguna sehingga mereka merasakan sikap positif pada aplikasi akses BKA ini. Yang ketiga, sikap atau attitude ini terhadap bio yang dimana pada bab 2 tadi saya singgung bahwa sikap ini sangat penting. Ketika sikap positif, mereka akan lebih mudah untuk melakukan niat untuk menggunakan. Nah, di sini KAI berhasil menciptakan sikap yang positif, cenderung positif terhadap penggunanya, sehingga mereka ingin menggunakan aplikasi akses BKI. Untuk H4-nya di sini ada perceived usefulness terhadap BU, di mana di sini juga positif dengan statistiknya. Nah, akses BKI ini berhasil untuk meningkatkan uh, kebermanfaatannya melalui fiturnya, melalui tadi pada analisis deskriptif juga dijelaskan bahwa mereka tuh merasa dimudahkan dengan sistem order tiket di aplikasi akses BKI ini. Untuk PBC terhadap BU dinyatakan negatif, menyatakan bahwa AK akses BKI ini belum sepenuhnya dimiliki kontrol oleh pengguna. Dan terdapat juga pengaruh yang lebih dominan seperti perceived of use maupun PU tadi. Pada H6 di sini perceived of use terhadap PU dinyatakan juga signifikan karena ya bagaimana karena situasi di mana ketika mudah digunakan mereka pasti akan merasakan kebermanfaatannya. Di sini ada tiga pengukuran mediasi indirect. Yang pertama di H7, PU memediasi perceived easy of use terhadap BU. Di sini tidak dinyatakan positif karena uh, memang tadi di H6 dinyatakan bahwa PU ini punya pengaruh terhadap PU. Namun ketika diukur uh, PU sebagai mediasi antara BU dan PU justru tidak berpengaruh. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata tidak hanya PU yang dapat memediasi pengaruh perceived views terhadap BU itu tadi. Di halapan di sini ATT sebagai mediasi PU terhadap BU ini berhasil memediasi antara hubungan tersebut ya karena itu tadi saya dapat menyimpulkan, saya dapat tarik bahwa sikap ini sangat penting terhadap penggunaan aplikasi itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya ada ATV sebagai mediasi PU terhadap BU ini ditolak. Untuk penelitian dulu juga menyatakan bahwa PU ini terhadap BU ditolak karena kemudahan pengguna itu belum cukup untuk mengukur bahwa positif pengguna terhadap uh, BU suatu aplikasi. Di sini dapat disimpulkan bahwa PBC secara keseluruhan tidak berpengaruh positif terhadap BU. Ini menyatakan bahwa niat lebih dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan aplikasi ini. Dan juga yang tadi untuk mediasi, di sini terdapat dua negatif yaitu um, perceived usefulness dan juga attitude toward yang tidak membiasi secara langsung pada penelitian kali ini.
Di sini ada implikasi secara teoritis, ini penerapan TAM dengan penambahan variabel Perceived Behavior Control. Secara praktis mungkin hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan aplikasi akses baik HI ke depannya. Untuk saran dari peneliti, masa depan disarankan untuk lebih memperluas penelitian dengan melibatkan lebih banyak faktor eksternal pada aplikasi digitalisasi transportasi. Dan terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.